Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui, apa sebenarnya makna dari iman tersebut. Iman ini berasal dari bahasa Arab yang mana ini bermakna percaya. Makna iman di sini yaitu mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi orang yang beriman bukanlah persoalan yang ringan atau mudah. Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, iman menjadi sangat penting. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang telah turun sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Keimanan seseorang itu bisa tebal, bisa pula tipis, bisa bertambah, bisa pula berkurang. Salah satu cara kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama itu dengan sebutan Al-Asma Al-Husna. Orang yang beriman tentu akan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seseorang yang merasa dekat berusaha taat, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia seperti ini. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan. Di antaranya yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi. Hari berdirinya saksi di sini yang dimaksud adalah hari kiamat. Quran Surah Al-Mu'min ayat 58. Kemudian yang kedua, hati orang yang beriman akan menjadi tenang dan tidak gelisah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian yang ketiga, sepanjang hidupnya tidak akan merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usia diliputi kerugian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat menasehati dengan kebenaran, dan nasihat menasehati dengan kesabaran. Di antara nama-nama Allah yang baik, di antaranya yaitu Al-Alim, Maha mengetahui. Kemudian Al-Khabir, Maha teliti. Yang ketiga As-Sami, Maha mendengar. Yang keempat Al-Basir, Maha melihat. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan sifat Al-Asma Al-Husna, sebagaimana kisah seorang penggembala kambing yang mana pada suatu ketika Abdullah bin Dinar berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju ke Mekah. Di tengah perjalanan bertemulah mereka berdua dengan seorang penggembala.
Lantas Khalifah Umar ingin menguji si penggembala tersebut. Khalifah Umar berkata, "Wahai anak gembala, juallah kepadaku seekor anak kambing dari ternakmu itu." Kemudian gembala itu berkata, "Aku hanya seorang budak." Lantas Khalifah Umar terus membujuk anak tersebut. Khalifah Umar berkata, "Kambing itu amat banyak. Apakah majikanmu tahu?" Kemudian anak gembala itu berkata, "Tidak, majikanku tidak tahu berapa ekor kambingnya, berapa ekor yang mati, berapa ekor kambing yang lahir. Dia tidak pernah memeriksa dan menghitungnya." Lantas Khalifah terus membujuk, "Kalau begitu hilang satu ekor kambing, majikanmu tidak akan tahu. Atau katakan saja nanti kepada majikanmu, anak kambing itu dimakan serigala. Ini uangnya, ambillah untukmu, untuk kau belikan baju atau roti," kata Khalifah Umar. Anak gembala itu lantas tidak terbujuk dan mengabaikan uang yang disodorkan oleh Khalifah Umar. Si gembala terdiam sejenak. Ditatapnya wajah Amirul Mukminin. Dari bibirnya terucaplah kata-kata yang menggetarkan hati Khalifah Umar, yakni, "Jika Tuan menyuruh saya berbohong, lalu di mana Allah? Apakah Tuan tidak yakin bahwa Allah pasti mengetahui siapa yang berdusta?" Khalifah Umar pun gemetar mendengar ucapan si gembala tersebut. Rasa takut menjalari seluruh tubuhnya. Persendian tulangnya pun terasa lemah. Dia menangis mendengar kalimat tauhid itu yang mengingatkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab di hadapannya kelak. Lalu dibawalah anak gembala tersebut yang berstatus budak itu kepada tuannya. Khalifah menebusnya dan berkata, "Telah kumerdekakan kamu," sehingga anak itu pada saat itu tidak menjadi budak lagi. Itulah tadi suatu kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, yang mana kita harus menomorsatukan kejujuran sebagaimana sifat al-asmaul husna yang tadi sudah dijelaskan. Itulah tadi pertemuan kita yang membahas masalah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.